Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara spiritual uang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini aku ingin membawamu menyelami sebuah rahasia besar, rahasia yang jarang terungkap, tetapi diamalkan oleh para ulama, dijaga oleh para wali Allah, dan menjadi kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Berapa banyak di antara kita yang bekerja siang dan malam, namun tetap merasa sempit, susah, dan kekurangan. Berapa banyak yang berusaha keras, namun hasilnya selalu hilang begitu saja, seakan rezeki enggan menetap di tangannya. Padahal, saudaraku, ada bacaan singkat, mudah di bibir tetapi agung di hadapan Allah. Bacaan yang jika engkau jadikan wirid setiap selesai salat Isya, maka Allah akan melapangkan jalanmu, melancarkan rezekimu, dan menjadikan hidupmu penuh keberkahan. Malam ini, dengarkanlah dengan hati, karena yang akan kau dengar bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah kunci yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Saudaraku, malam adalah waktu yang sangat istimewa. Di saat banyak manusia sudah terlena dalam tidurnya, di saat dunia mulai sepi dan suara malam mendominasi, disitulah pintu-pintu langit terbuka lebar. Allah turunkan rahmat-Nya, Allah turunkan keberkahannya, dan Allah turunkan karunia-Nya bagi hamba-hamba yang masih terjaga, yang masih mengingatnya, yang masih menundukkan kepala dan melafalkan doa. Tapi tahukah engkau, saudaraku, ada sebuah bacaan singkat, ringan, tetapi menjadi rahasia besar terbukanya rezeki. Bacaan ini bukan mantra, bukan pula jampi-jampi, tetapi zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Zikir yang membuat bumi dan langit bergetar, zikir yang menjadikan malaikat turun membawa kabar gembira. Bacaan itu adalah istighfar dan salawat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Abu Dawud. Subhanallah, betapa besar rahasia dari sebuah kalimat singkat. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Dibaca dengan penuh kesadaran, penuh penyesalan, sambil membayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka istighfar ini menjadi kunci penghapus noda hati, dan hati yang bersih ibarat bejana yang siap diisi oleh Allah dengan keberkahan dan rezeki. Lalu dilanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahukah engkau, saudaraku, setiap kali engkau mengucapkan satu salawat kepada Rasulullah, Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat, menghapus 10 dosa, dan meninggikan 10 derajatmu di sisinya. Bayangkan jika engkau istiqamah, membaca istighfar 33 kali setelah Isya, lalu menutupnya dengan salawat 33 kali. Betapa derasnya rahmat Allah yang turun kepadamu setiap malam. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu kesehatan, keluarga yang damai, anak-anak yang saleh, hati yang tenang, doa yang dikabulkan, dan langkah yang selalu dimudahkan. Itulah hakikat rezeki, dan semua itu Allah janjikan kepada hamba yang tidak lalai mengingatnya. Saudaraku, jangan pernah meremehkan bacaan singkat ini, karena yang ringan di lisan bisa menjadi berat di timbangan amal, yang sederhana di mata manusia bisa menjadi dahsyat di sisi Allah. Malam ini cobalah engkau duduk sejenak setelah salat Isya. Tahan dirimu dari segera beranjak, pejamkan mata, rasakan kehadiran Allah. Lalu ucapkan istighfar dengan hati yang penuh penyesalan. Ikuti dengan salawat penuh cinta kepada Rasulullah. Engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hatimu lebih tenang, dadamu lebih lapang, dan esok harimu terasa lebih mudah, lebih berkah.
inilah rahasia yang jarang diketahui orang. Namun, bagi siapa saja yang istiqamah, ia akan merasakan sendiri betapa janji Allah itu nyata. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. QS At-Talaq 23. Rahasia spiritual bacaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bacaan singkat setelah Isya ini bukan sekadar rangkaian kata-kata. Ia bukan hanya lafaz di bibir, bukan hanya rutinitas zikir, tetapi sebuah rahasia spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Mengapa istighfar dan salawat begitu agung? Karena keduanya langsung menyentuh dua dimensi kehidupan manusia. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah. Istighfar adalah kunci kembali kepada Allah. Shalawat adalah jembatan menuju rahmat Allah melalui nabinya. Dua bacaan ini, jika dipadukan, ibarat kunci dan pintu yang terbuka bersamaan, mengalirkan rezeki, ketenangan, dan keberkahan. 1. Istighfar. Membersihkan jalan rezeki. Dosa, saudaraku, adalah penghalang utama turunnya nikmat. Setiap maksiat yang kita lakukan, sadar ataupun tidak, ibarat batu besar yang menghalangi aliran air. Dan ketika batu itu menumpuk, air terhenti, rezeki pun tertutup. Namun istighfar adalah palu yang menghancurkan batu itu. Dengan istighfar, hati kembali jernih, dosa dihapuskan, dan penghalang rezeki tersingkirkan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." QS Nuh 10:12. Apakah engkau melihat, saudaraku, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi sumber rezeki yang berlimpah. 2. Shalawat, mengundang rahmat dan barokah. Kemudian, setelah istighfar, kita diajarkan untuk bershalawat. Mengapa? Karena shalawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Setiap kali engkau mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka saat itu pula Allah menurunkan rahmat kepadamu 10 kali lipat dari apa yang engkau ucapkan. Salawat bukan hanya doa, tetapi juga bentuk penghormatan kepada Sang Pembawa Cahaya, penuntun manusia dari gelapnya kesesatan menuju terang benderang iman. Dan ketika engkau mencintai Rasulullah, maka cintamu itu akan kembali dalam bentuk barokah kehidupan. Betapa banyak ulama yang mengisahkan orang yang rajin bersalawat, hidupnya dipenuhi kemudahan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, urusan yang buntu tiba-tiba terbuka, dan rezeki yang sempit menjadi lapang. Malam, waktu keberkahan turun. Dan mengapa amalan ini dilakukan setelah Isya? Karena malam adalah waktu rahasia. Ketika manusia mulai lelap, malaikat turun membawa catatan amal dan Allah mendekat kepada hambanya. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, pasti akan aku ampuni. HR, Bukhari dan Muslim. Maka ketika engkau membaca istighfar dan salawat setelah Isya, sesungguhnya engkau sedang menyiapkan dirimu untuk disambut rahmat Allah di sepanjang malam, seperti petani yang menanam benih sebelum tidur agar esok hari ia menuai panen penuh keberkahan. Saudaraku, inilah rahasia spiritual bacaan singkat itu, ringan di lisan, tetapi dalam maknanya, sederhana amalnya tetapi agung hasilnya.
Bersihkanlah hatimu dengan istighfar, basahilah lisanmu dengan salawat, dan niatkan semuanya karena Allah. InsyaAllah, engkau akan merasakan perubahan nyata dalam hidupmu. Rezeki lancar, hati tenteram, dan jalan hidupmu selalu dipenuhi cahaya. Kisah wali dan orang saleh, saudaraku yang dirahmati Allah. Sejak dulu hingga kini, amalan istighfar dan salawat bukanlah hal baru. Banyak wali Allah dan orang-orang saleh menjadikan zikir ini sebagai wirid malam mereka, dan dari amalan sederhana inilah hidup mereka dipenuhi keberkahan yang tak pernah putus. Ada sebuah kisah yang masyhur tentang seorang ulama besar yang hidup sederhana. Beliau tidak memiliki harta melimpah, tidak juga rumah mewah atau kekayaan dunia. Namun siapa saja yang berkunjung ke rumahnya selalu berkata, sungguh kehidupan beliau begitu tentram dan lapang. Murid-muridnya penasaran apa rahasia ketenangan dan kecukupan sang guru. Suatu malam, mereka melihatnya setelah salat Isya. Beliau tidak langsung beranjak dari sajadah. Dengan mata terpejam, bibirnya terus bergetar. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih, berulang-ulang dengan penuh khusyuk. Kemudian beliau melanjutkan dengan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu lembut, begitu dalam, seakan setiap kalimatnya naik ke langit membawa doa-doa yang tak terucap. Keesokan harinya, salah seorang murid memberanikan diri bertanya, wahai guru, kami melihat engkau begitu tekun beristighfar dan bersyalawat. Apakah itu rahasiamu hingga hidupmu penuh keberkahan? Sang guru tersenyum lalu berkata, anakku, janganlah engkau kira keberkahan datang dari banyaknya harta. Keberkahan datang dari hati yang dekat dengan Allah, dan tidak ada yang lebih cepat mendekatkan hati kepadanya selain istighfar dan salawat. Saudaraku, betapa banyak orang yang telah membuktikan rahasia ini. Ada yang dulunya terjerat hutang, namun setelah istiqamah beristighfar setiap malam, Allah bukakan jalan keluar. Ada pula pedagang kecil yang dulunya dagangannya sepi, tetapi setelah rajin bersyalawat setelah Isya, Allah datangkan pelanggan dari arah yang tidak disangka. Apakah ini kebetulan? Tidak, saudaraku. Ini adalah janji Allah, janji yang pasti bagi hamba-hamba yang ikhlas memohon ampun dan selalu mengagungkan nabinya. Maka jangan remehkan kisah para wali dan orang saleh, karena apa yang mereka amalkan bukan sekadar tradisi, tetapi warisan rahasia dari Rasulullah. Jika engkau mau istiqamah, insya Allah engkau pun akan merasakan sendiri keajaiban istighfar dan salawat di dalam hidupmu. Cara mengamalkan dengan benar, saudaraku yang dirahmati Allah, setiap amalan akan berbuah manis jika dilakukan dengan cara yang benar, bukan sekadar mengucapkan di bibir, tetapi disertai adab, niat, dan kekhusyukan hati. Begitu pula dengan bacaan singkat setelah Isya ini, ada langkah-langkah sederhana, namun bila engkau jalani dengan istiqamah, insya Allah hasilnya akan engkau rasakan dalam hidupmu. 1. Salat Isya dengan khusyuk. Awali dengan salat Isya yang tenang, tidak terburu-buru, karena salat adalah tiang, dan semua zikir setelahnya akan lebih kuat jika fondasi salatmu kokoh. 2. Duduk tenang sejenak. Jangan langsung beranjak setelah salam. Tahan dirimu sebentar di atas sajadah. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, hadirkan rasa seolah engkau sedang duduk di hadapan Allah. 3. Istighfar 33 kali. Ucapkan, Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Rasakan setiap lafaznya, seakan engkau benar-benar menumpahkan semua penyesalan. Bayangkan dosa-dosamu satu persatu, lalu serahkan kepada Allah agar dihapuskan. 4. Shalawat 33 kali. Lanjutkan dengan salawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayangkan wajah Rasulullah, hadirkan cinta dan rindu kepada beliau. Karena dengan salawat, Allah akan menurunkan rahmatnya dan malaikat ikut mendoakanmu. 5. Doa memohon rezeki. Setelah istighfar dan salawat, angkatlah tanganmu lalu berdoa, Ya Allah, lapangkanlah rezekiku, berkahilah hartaku, cukupkanlah kebutuhanku, dan jadikan aku hamba-Mu yang selalu bersyukur. Saudaraku, amalan ini sederhana, tidak butuh waktu lama, namun kuncinya ada pada istiqamah. Jangan hanya sekali lalu berhenti, jangan hanya di saat susah lalu ditinggalkan ketika lapang. Karena Allah mencintai amalan yang sedikit, tetapi dilakukan terus-menerus. Dan ingatlah, rezeki bukan hanya uang yang banyak. Rezeki adalah hati yang damai, anak yang saleh, pasangan yang setia, dan hidup yang selalu dipenuhi keberkahan. Maka jika engkau ingin merasakan semua itu, mulailah malam ini. Setelah solat Isya, duduklah sebentar, basahilah lisanmu dengan istighfar dan salawat, lalu serahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Insya Allah engkau akan menyaksikan sendiri betapa janji Allah itu nyata dan betapa mudahnya baginya untuk melancarkan rezekimu dari arah yang tak terduga. Bukti nyata dan kisah, inspiratif, plus 500 kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak sedikit orang yang meremehkan bacaan singkat setelah Isya ini. Mereka mengira untuk mendapatkan rezeki harus dengan kerja keras semata. Mereka lupa bahwa kerja keras hanyalah sebab, sedangkan Allah lah yang menggenggam hasilnya. Dan sungguh, banyak kisah nyata yang membuktikan betapa istighfar dan salawat menjadi pembuka pintu rezeki. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Dagangan sayurnya sering tak laku. Setiap hari ia pulang dengan hati sedih, karena hasil jualannya tak cukup untuk menafkahi keluarga. Namun suatu malam ia mendengar tausiah tentang amalan singkat ini. Ia pun mencoba. Setelah sholat Isya, ia duduk sebentar, beristighfar 33 kali, lalu bersalawat 33 kali, dan menutupnya dengan doa memohon kelapangan rezeki. Awalnya ia merasa biasa saja, namun setelah beberapa hari istiqamah, pelanggannya mulai berdatangan. Orang-orang yang sebelumnya tak pernah membeli darinya, tiba-tiba menjadi pelanggan tetap. Dagangan yang dulu selalu tersisa, kini habis sebelum siang menjelang. Ia pun tersenyum, hatinya penuh syukur, dan ia yakin inilah barokah dari zikir setelah Isya. Ada pula seorang ayah yang terjerat hutang. Setiap malam ia resah, tak tahu dari mana harus melunasi, hingga akhirnya ia menekuni bacaan singkat ini. Setiap selesai Isya, ia istighfar dan bersyalawat sambil meneteskan air mata, memohon ampun kepada Allah. Tak lama, Allah bukakan jalan. Usaha kecil yang ia jalankan berkembang pesat, dan sedikit demi sedikit, hutangnya terbayar lunas. Saudaraku, ini bukan dongeng, ini kenyataan. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. QS Ats-Tsalaq 23. Apakah janji Allah pernah dusta? Tidak, saudaraku, tidak pernah. Maka janganlah ragu untuk mengamalkan. Karena yang engkau lakukan bukan hanya menggerakkan lisan, tetapi sedang membuka pintu langit. Istighfarmu menghapus penghalang rezeki, salawatmu mengundang rahmat Allah, dan doamu mengetuk pintu keberkahan. Buktinya sudah ada. Kisahnya nyata, tinggal engkau sendiri yang membuktikannya. Apakah engkau akhirnya mencobanya malam ini? Atau membiarkan malam berlalu tanpa amalan yang bisa mengubah hidupmu? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan malam ini. Kita sudah belajar betapa besar rahasia di balik bacaan singkat setelah Isya, amalan yang sederhana,
namun mampu membuka pintu rezeki, melapangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, rezeki bukan hanya harta, rezeki adalah kesihatan, keluarga yang rukun, anak-anak yang saleh dan hati yang selalu bersyukur. Dan semua itu akan datang bila engkau istiqamah dalam zikir, memohon ampun dengan istighfar dan memperbanyak salawat. Mari sebelum kita akhiri, angkat tanganmu dan hadirkan hati yang penuh harap. Ya Allah, jadikanlah malam ini saksi atas taubat kami, lapangkanlah rezeki kami, berkahilah usaha kami, jauhkan kami dari hutang yang memberatkan dan jadikan hidup kami penuh rahmat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami lalai dari-Mu dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.